ketiga Idul Fitri, saya bersama tim Humas DPRD Kuningan melaksanakan kunjungan ke salah satu objek wisata yang cukup digemari di Kabupaten Kuningan, yaitu objek wisata Cibulan yang terletak di Desa Manis Kidul. Ini adalah salah satu objek wisata terlama di Kabupaten Kuningan yang setiap Lebaran selalu dikunjungi oleh para pengunjung, terutama dari daerah-daerah. Ada keistimewaan dari objek wisata Cibulan ini, yaitu di dalamnya ada kolam ikan yang dihuni oleh ikan-ikan dewa. Nah, ini merupakan salah satu daya tarik wisata Cibulan. Ini hari ketiga, nampak pengunjung sudah mulai padat, ya. Dan ini satu kegembiraan ditumpah ruahkan di objek wisata Cibulan. Ini kita baru masuki objek wisata. Waduh, nampak membludak sekali. Ya, mudah-mudahan pengelola bisa mengatur supaya tidak terjadi penumpukan di beberapa sudut, ya. Luar biasa sekali, ini udah ribuan pengunjung. Nanti kita lihat ke beberapa sudut. Ini pengunjung tumpah ruah di objek wisata Cibulan, baik yang ada di kolam maupun di atas kolam. Ini objek wisata Cibulan ini tidak jauh dari tempat tinggal saya, dan semula saya akan melakukan monitoring, namun oleh Pak Kasat katanya tidak bisa tembus karena jalan macet, dan memang ternyata betul, sehingga kami menerobos lewat pintu belakang rumah saya aja, hanya 100 meter, ya. Cibulan ini adalah salah satu objek wisata yang dulu waktu kecil tempat saya bermain. Karena dulu saya kelas 3 SD, saya sekolah di sini. Dan disinilah tempat saya bermain. Saya bermain dengan teman-teman seusia saya pada waktu itu di objek wisata ini, berenang, dan saya bisa berenang di objek wisata ini. Jadi bagi saya objek wisata Cibulan ini mempunyai satu sejarah, ya, sejarah masa kecil saya, itu sejarah masa kecil saya, dan dari dulu sampai sekarang memang tidak banyak berubah, baik fisik maupun kunjungan wisatawannya, terutama wisatawan dari daerah ini tinggi sekali minatnya untuk datang ke sini, karena mungkin tiketnya murah, kemudian ya luas lah. Selain ada ikan dewa, di atas sana juga ada pemandangan yang cukup sejuk. Hanya saya minta kepada para pedagang di sini, kepada para pengelola objek wisata, supaya dilakukan pelayanan yang terbaik lah. Karena salah satu pesona wisata itu adalah dari segi pelayanan, ya, dari segi pelayanan. Hampir semua sudut, hampir semua ruas di objek wisata penuh. Ini padahal ini baru jam 11, ya, baru jam 11 di hari ketiga Idul Fitri. Kita bersyukurlah dengan dengan tidak ada lagi PPKM, ini geliat ekonomi masih sudah terasa ini, ya. Mudah-mudahan ini menjadikan satu awal dari sebuah kebangkitan, ya, kebangkitan ekonomi. Namun demikian, tetap kita harus waspada agar tetap para pengunjung
menjaga protokol kesehatan. Karena kita tahu bahwa pandemi COVID-19 itu belum berakhir. Dan saya minta kepada pengelola objek wisata untuk mengendalikan kerumunan massa, ya. Diusahakan warga juga menggunakan masker supaya nanti pasca Lebaran ini COVID-19 tidak lagi terjangkit di kita. Damang Pak Haji, Damang. Menuju monitoring. Oh ya. Hebat. Iya, sang tim humas. Oh, humas. Apa tadi ya? Ya sudah lagi di BNR Channel. Hari ini hari ketiga Idul Fitri, saya berkunjung ke objek wisata Cibulan. Objek wisata Cibulan ini bagi saya punya sejarah, ya, sejarah masa kecil. Karena masa kecil saya waktu itu di Cibulan ini, dan inilah tempat bermain saya di Cibulan. Semula tadi saya sudah merencanakan untuk melaksanakan monitoring ke beberapa objek wisata. Jarak Cibulan dengan rumah saya relatif dekat, hanya 100 meter, sehingga saya jalan kaki bersama tim Humas DPRD Kabupaten Kuningan. Dan setelah tadi kita melihat, ternyata tidak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Objek wisata Cibulan ini merupakan salah satu objek yang memang sangat favorit, ya, apalagi di hari libur dan hari raya Idul Fitri. Sangat favorit untuk didatangi para pengunjung dari mana-mana, terutama dari daerah. Dan saat ini saya bersama dengan pengelola objek wisata Cibulan, Pak Haji Didi, yang alhamdulillah beliau juga dalam hampir 5 tahun ini telah mengelola objek wisata Cibulan. 12 tahun ya? Sudah 12 tahun. Yang tadinya objek wisata Cibulan yang saya lihat, yang saya kenal itu statis. Tapi setelah dikelola oleh Haji Didi, ya, dan ini memang anak muda yang penuh inovasi, ya. Cibulan yang tadinya hanya tradisional, hanya mengandalkan ikan dewa, tapi sekarang ada renovasi Cibulan, sehingga pengunjung tambah menyenangi. Silakan Pak Haji Didi, bagaimana Pak Didi mengelola objek wisata 12 tahun ini, apa kendala, dinamika, dan suka dukanya? Kami persilakan. Ya, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih Pak Ketua Dewan Kabupaten Kuningan, yang manakala hari ini bisa bersilaturahmi, dan sebelumnya saya mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin Pak Dewan. Dalam hal ini alhamdulillah 12 tahun berjalan seiringnya dengan waktu, dan ini adalah kepercayaan penuh masyarakat yang saya dapat amanah dari masyarakat untuk bagaimana caranya mengembangkan objek wisata Cibulan ini ke arah yang jauh lebih baik. Dan alhamdulillah untuk saat ini banyak perkembangan mungkin untuk pembangunan kita tetap ke alamnya Pak Dewan, dan juga budaya juga sama prasastinya itu tetap masih dijaga, masih dilestarikan. Dan alhamdulillah 12 tahun ini ada penambahan fasilitas, diantaranya mungkin sekarang di sini ada saung lesehan Cibulan, mungkin di untuk destinasi wisata kulinernya Pak Dewan. Dulu ke Cibulan itu hanya sekedar melihat ikan dewa ke Sumur Tujuh, dan sekarang mulai ada perkembangan di antaranya ini saung lesehan Cibulan, terapi ikan, terus permainan anak, sepeda air, sepeda gantung, dan flying fox mungkin, dan ada juga sarana yang dulu mungkin anak balita itu ke Cibulan itu takut dengan ikan kalau renang, ya. Sekarang alhamdulillah ada 2 kolam di bawah udah dibangun, dan itu tanpa ada ikannya. Jadi untuk bagaimana caranya anak balita itu juga bisa renang di Universitas Cibulan ini. Pak Haji, ini kan 2 tahun ya di masa PPKM, objek wisata tidak boleh buka, ya. Kemarin 2 tahun Lebaran, dan 2 tahun juga pada saat hari-hari libur objek wisata tidak boleh buka.
Nah, sekarang alhamdulillah pemerintah sudah membuat satu kelonggaran, ya tidak ada lagi PPKM dan masyarakat sudah boleh berkunjung ke objek wisata. Bagaimana perasaan Pak Didi menghadapi antusiasnya masyarakat yang berkunjung ke objek wisata Cibulan? Ya, yang paling terpenting Pak Dewan, yang pertama adalah rasa syukur ya kepada Yang Maha Kuasa. Pada akhirnya, alhamdulillah mudah-mudahan pandemi ini segera selesai dan segera berakhir dan kita bisa normal kembali. Dan alhamdulillah mungkin pada lihat sendiri ini antusias pengunjung sangat luar biasa. Tapi kita tetap untuk prokesnya kita tetap dijalankan ya, biarpun ini berjubel tapi insya Allah kita terus mengingatkan untuk prokesnya. Pengelola objek menyediakan juga pengeras suara untuk selalu mengingatkan kepada pengunjung untuk kalau pakai masker semuanya mungkin nggak bisa ya, tapi minimal kita wajib untuk mengingatkan. Ya, untuk itu ada mungkin setengah jam sekali ya untuk pengeras suara menyampaikan, dan ada juga yang keliling pakai toa itu petugas kita bersama dengan Pol PP juga Polres ataupun dari TNI itu ada Pak Dewan. Ya. Itu. Ya. Terus mungkin harapan ini Pak Dewan, harapan saya ini saya udah 12 tahun nih sekalian sambil menyampaikan 12 tahun udah berlalu pengelolaan. Harapan saya mungkin dari pemerintah desa, pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat, bagaimana caranya saya bisa lebih lagi mengembangkan objek wisata Cibulan, yaitu mungkin dengan jangka waktu yang panjang, jangan sampai 1-2 tahun. Saya yakinnya bila mana dikasih amanah jangka panjang, mungkin saya juga tidak akan setengah-setengah untuk ini. Buat perencanaan, buat master plan ya. Betul-betul, karena objek wisata ini kan bukan hanya sekedar kita berwisata mata saja, tapi wisata telinga segala macam, kuliner itu ya. Nah, jadi bagaimana tentang pengelolaan objek wisata dari sisi masyarakatnya, karena kan kebanyakan di sini para pedagang itu kan masyarakat Manis Kidul. Ya, kebetulan alhamdulillah bagaimana caranya kita dimanapun bermanfaat bagi orang banyak, dan paling utama adalah di sini adalah saya diamanai oleh masyarakat, nah otomatis kembalikan ke masyarakat. Dan untuk para pedagang ini dikhususkan untuk orang Manis Kidul di sini, dan para petugas juga karyawan dan sebagainya dari Manis Kidul Pak Dewan. Dan insya Allah kalaupun nanti di manakala dikasih kepercayaan lebih, saya yakinnya ya akan jauh lebih baik daripada Pak Didi, saya juga kan orang Manis Kidul yang tahu persis tentang kultur desa Manis Kidul. Kelemahan Cibulan dari waktu ke waktu itu adalah bagaimana para pedagang ini memberikan pelayanan kepada pengunjung. Sejauh mana pembinaan dari pengelola terhadap para pedagang? Ada peribahasa dulu, datang ke Cibulan mah tidak nyaman karena banyak pedagang yang suka maksa gitu ya. Nah, ini bagaimana untuk mengantisipasi ini atau pembinaan Pak Didi sendiri selaku pengelola terhadap para pedagang-pedagang di sini? Ya, siap Pak Dewan. Untuk ini para pedagang ya, saya awal-awal ngelola ini sangat kesulitan karena bagaimanapun sebelum saya ngelola ini para pedagang ini udah ada di sini, termasuk dua komunitas. Ternyata itu susah untuk diarahkan. Pada akhirnya saya punya inisiatif diadakan suatu pengajian rutin itu tiap 2 pekan sekali hari Jumat, dan itu bagaimana caranya mengetuk hati para pedagang komunitas yang keras hatinya, yang tidak bisa digeingkan bahasa Sunda ya. Sekarang alhamdulillah Pak Dewan, dulu yang nyewain tikar rebutan ya, saya sampaikan masa sama saudara, sama tetangga harus seperti itu. Betul. Malu dong, apalagi nih sekarang ada pengajian. Yuk kita sama-sama untuk bagaimana caranya Sabta Pesona itu dijalankan, karena kiblatnya untuk wisata itu ke Sabta Pesona. Dari aman, indah, terus sopan santun dan sebagainya. Itu salah satunya saya adakan pengajian rutin untuk pembinaannya.